Bayangin, El Preman yang sebelumnya erat dengan hukuman kartu berubah menjadi lebih dewasa, lebih terkontrol, dan lebih tahu apa yang baik untuk dirinya dan tim dan yang tidak. Nah, itulah yang kita lihat dari Justin Hubner akhir-akhir ini. Usai di laga kontra Arab, Justin terkena kartu merah yang membuatnya nggak bisa main lawan Australia. Sejak laga kontra Bahrain, pemain berusia 21 tahun ini seolah tampil berbeda. Kartu tak lagi ia dapatkan di dua laga terakhirnya. Lantas kenapa Justin bisa lebih matang saat ini? Apa dampaknya untuk timnas Indonesia? Siapa yang membantunya berubah? Inilah cerita di balik sosok El Preman Justin Hubner yang mulai menemukan kematangan dan kedewasaannya berkat para senior di skuad tim Garuda. From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on Faithside Road, with the fire of Garuda in our souls we trust, in unity we rise. Justin Hubner merupakan sosok yang dikenal sebagai bek tengah timnas Indonesia yang memiliki gaya bermain keras dan agresif. Akibat gaya mainnya tersebut, tak jarang Justin menerima kartu kuning. Dalam 10 pertandingan terakhirnya bersama timnas Indonesia, termasuk di level U23, Hubner telah mengoleksi 6 kartu kuning. Bahkan di laga kontra Arab Saudi, ia mendapatkan kartu merah yang membuat dirinya harus absen di laga selanjutnya. Gaya bermainnya yang tanpa kompromi dan penuh semangat sendiri membuatnya dijuluki El Preman oleh para penggemar timnas Indonesia. Hubner sendiri mengakui bahwa gaya bermain kerasnya terinspirasi dari ayahnya dan idolanya Sergio Ramos. Tapi sekali lagi, gaya mainnya yang terkadang lepas kontrol menyebabkan beberapa kali ia harus absen di laga-laga penting. Seperti saat timnas dihancurkan Australia tanpa keberadaan dirinya. Maksudnya, hal ini menjadi perhatian karena dapat merugikan tim dalam kompetisi penting. Terkhusus jika melihat perannya yang sangat krusial di lini belakang tim Garuda. We stand as one until the battle is done. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. Menariknya, dalam 2 pertandingan terakhir timnas Indonesia melawan Bahrain dan China, Justin Hubner kami pikir telah menunjukkan perubahan signifikan dalam gaya bermainnya. Ia memang masih tampil dengan agresif, tapi kali ini Hubner lebih terukur dan bisa meredam ledakan emosinya. Di laga kontra Bahrain, Hubner yang bermain penuh selama 90 menit tampil luar biasa tanpa menerima kartu kuning. Ia mencatatkan 10 defensive action dengan 6 recover ball, 6 clearance, dan 1 last man tackle. Tak ada penyerang yang bisa melewatinya. Dan malam itu nggak ada yang ragu untuk mengatakan bahwa ia berkontribusi besar dalam menjaga clean sheet untuk Indonesia. Sementara laga kontra China, 1 intercept, 6 clearance, 8 defensive action ia buat. Hubner kembali bermain solid di lini belakang. Meskipun tampil agresif, ia juga berhasil menghindari pelanggaran yang berujung kartu, membuat Indonesia meraih kemenangan 1-0 dan menjaga clean sheet. Jelas, Justin menunjukkan perubahan gaya bermain yang lebih dewasa. Kemampuannya untuk tetap agresif namun disiplin memberikan dampak positif bagi lini pertahanan Indonesia. Dan jelas, perkembangan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri Hubner, tapi juga memberikan stabilitas bagi timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Perubahan Justin Hubner. Bicara soal perubahan sikap dan penampilan Justin, dari pemain yang sebelumnya terkenal agresif dan tak jarang mendapatkan kartu, menjadi lebih terkontrol. Kami pikir hal itu tak terlepas dari beberapa faktor penting. Pertama adalah dukungan dari para pemain senior. Kehadiran pemain senior seperti Jay Izzaz tak bisa dibantah telah membantu Justin lebih tenang di lapangan. Lihatlah apa yang kapten lakukan saat melihat emosi Justin Hubner meledak usai memenangkan duel dengan pemain China. Di momen itu, Jay jelas memainkan perannya sebagai kapten dengan baik. Ia tahu cara mengapresiasi Justin usai memenangkan duel keras di udara.
sekaligus memastikan bahwa Justin akan terus tenang di sepanjang laga. Di momen itu, gak cuma Jay Itzas, Joey Pelupessy juga melakukan hal yang sama. Sebagai senior, ia langsung menghampiri Justin untuk mengapresiasinya. Jelas, Pelupessy telah membawa ketenangan dan kedewasaan dalam permainan. Dan pada akhirnya, interaksi dan bimbingan dari kedua pemain inilah yang membantu Hebner dalam mengelola emosinya di lapangan. Oke, selain Jay dan Joey, Mezylhurst mungkin juga punya peran menarik nih. Sekarang lihatlah video ini, saat Justin bercanda ingin menonjok, dan Mezylhurst tertawa menahannya. With passion unbroken, with courage as our shield, Indonesia, your destiny's revealed. Meski menjadi pesaing di posisi yang sama, Justin dan Mezylhurst ini nampaknya akrab-akrab aja, bahkan justru makin dekat. Keduanya sering bercanda, dan jelas, Mez yang lebih senior juga bakal memiliki pengaruh dalam perkembangan dari Justin Hebner di lapangan. Lalu di luar aspek lapangan, pengaruh spiritual kondisi di luar lapangan bisa jadi juga memberikan impact. Nah, di sini banyak netizen yang mengasumsikan hati Justin yang udah nggak lagi kosong, di mana Mama Kamari atau Jennifer Koppen yang telah mengisi hatinya bisa jadi penyebab Justin Hebner yang lebih kalem. Jennifer Koppen ini diketahui selalu menyaksikan laga timnas, dan terbaru nampak pelukan hangat diberikan Justin Hebner pada Mama Kamari ini usai laga, yang mempertegas hubungan keduanya saat ini. Glory for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite, Indonesia. Trio Jay Itzas, Justin, dan Rido fantastis. Ada alasan kuat kenapa Kevin Dix tak dimainkan sebagai defender, melainkan fullback. Bahkan pemain seperti Mezylhurst harus dicadangkan. Dan hal itu tak terlepas dari performa trio lini belakang timnas yang saat ini diisi oleh Jay Itzas, Justin, dan Rido. Sejak pertama kali dimainkan bersama pada Maret 2024, kombinasi ini telah menjadi pondasi utama dalam kesuksesan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tercatat trio ini telah bermain bersama dalam 8 pertandingan dengan hasil 6 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Saat 3 pemain ini main bareng, timnas sudah mencatatkan 7 clean sheet dengan total kebobolan 4 gol, di mana semua terjadi dalam kekalahan 0-4 melawan Jepang. Artinya, trio ini benar-benar gak bisa ditembus. Saat hanya timnas Jepanglah yang mampu melakukannya. We carry the hopes of those who came before. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Pada akhirnya, perubahan Justin Hebner dari sosok El Preman di lapangan menjadi back yang lebih kalem, dewasa, dan terkontrol bukanlah sesuatu yang datang secara instan, tapi hasil dari proses panjang, baik di dalam maupun di luar lapangan. Di bawah sorotan kamera, kita menyaksikan bagaimana Jay Itzas dan Joey Pelupessy tidak hanya jadi senior, tapi juga jadi mentor dalam mengontrol emosi Justin Hebner. Mezylhurst meski satu posisi justru jadi teman bercanda yang membuat suasana lebih santai. Dan jangan lupakan satu hal yang tak kalah penting, Mama Kamari alias Jennifer Koppen, yang disebut-sebut banyak netizen sebagai sosok yang membawa ketenangan batin bagi Justin. Secara performa, hasilnya pun terasa. Dalam 2 laga terakhir lawan Bahrain dan China, Justin bermain penuh, tanpa kartu, dan timnas mencatatkan 2 clean sheet. Secara statistik, aksinya di lini belakang juga luar biasa. Belasan aksi defensif, intercepts, clearance, hingga last man tackle ia lakukan. Dan ketika Justin bergabung bersama Jay Itzas dan Rizky Rido, mereka bertiga berubah menjadi tembok kokoh tak tergoyahkan. Dari 8 laga bersama, 7 clean sheet berhasil diamankan. Hanya Jepang yang mampu menjebol gawang saat mereka bertiga bermain bersamaan. Inilah bukti bahwa bukan cuma skill, tapi juga ketenangan dan kematangan yang jadi kunci. Dan waktu yang akan membuktikan. Tapi satu hal pasti, timnas Indonesia punya masa depan yang makin menjanjikan di lini belakang. Indonesia.